Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai tata krama. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lebda Anggun Hagniwisesa dengan NIM 2501001. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dan yang kedua ada Mega Arya Selviani dengan NIM 2502018 yang berperan sebagai anggota. Yang ketiga ada Asroful Aulia Al-Masyiri dengan NIM 2502007 dan berperan sebagai editor. Dan yang keempat ada Davin Rizky Syabana dengan NIM 2502009 sebagai anggota, Nur Syamsi Iskandar dengan NIM 2501010 sebagai anggota, Mutiara Risma Ayu Rifani dengan NIM 2501042 sebagai anggota, Dewi Sapti Mulyani 2502035 sebagai anggota. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tata krama terlebih dahulu. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun dan aturan perilaku yang berlaku dalam pergaulan antar manusia, yang mencakup cara berbicara, bertingkah laku, serta menjaga sikap baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Aturan ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan, keserasian, dan kenyamanan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, teman-teman, dalam tata krama pada masyarakat ini ada beberapa aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berbicara. Menggunakan bahasa yang sopan, menjaga intonasi, menghindari kata-kata kasar, serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang kedua adalah bertingkah laku, yaitu menjaga sikap hormat, saling tolong-menolong, dan menghargai orang lain serta perbedaan yang ada. Kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan suku atau ras, seperti itu. Dan yang ketiga adalah berinteraksi, yaitu mengucapkan salam, berpamitan kepada orang tua, dan bersalaman saat bertemu. Yang kelima ada berpenampilan, menggunakan pakaian yang sopan, bersih, dan sesuai dengan acara. Dan ada makan dengan cara yang sopan, tidak berisik, dan tidak mencela makanan. Seperti itu. Setelah itu, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tata krama apa sih yang kita perlukan pada saat sebelum kita berkunjung ke masyarakat. Yang pertama tentunya meminta izin, yaitu menghubungi tuan rumah terlebih dahulu untuk meminta izin dan memastikan waktu yang tepat untuk berkunjung. Nah, pada kasus kita kan akan bersurvei atau berkunjung ke desa. Nah, kita harus meminta izin ke kepala desanya terlebih dahulu, seperti di balai desa, kelurahan, atau mungkin di RT-RT, seperti itu. Dan yang kedua adalah memilih waktu yang tepat. Hindari waktu-waktu yang mengganggu seperti waktu makan atau istirahat. Dan kita juga tentunya tidak boleh terlalu malam atau terlalu pagi. Dan yang ketiga adalah berpakaian sopan. Kenakan pakaian yang sopan dan rapi sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Nah, itu juga diniatkan sebagai niat baik teman-teman. Kita harus memiliki niat yang tulus untuk bersilaturahmi dan menjalin hubungan yang baik saat bertemu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih tata krama yang kita perlukan pada saat bertamu langsung. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang apa aja tata krama yang kita perlukan sebelum bertamu. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja tata krama yang kita perlukan pada saat bertamu. Yang pertama adalah ketenangan di depan pintu, yaitu ketuk pintu dengan sopan dan beri salam setelah tuan rumah membuka pintu. Jangan mengintip ke dalam rumah sebelum diizinkan masuk karena ini dianggap tidak sopan. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan. Sampaikan keperluan bertamu Anda segera setelah berbasa-basi singkat dan jangan bertele-tele. Dan yang ketiga adalah bersikap sopan, yaitu duduk dengan sikap yang sopan di tempat yang telah disediakan dan hindari mengamati sekeliling terlalu jauh. Gunakan tutur kata yang baik dan sopan dan hindari pembicaraan yang tidak pantas atau menyinggung. Dan yang terakhir adalah tidak berlama-lama. Segera pulang jika urusan sudah selesai untuk menghormati waktu tuan rumah dan mengurangi rasa merepotkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tata krama pada saat kita akan pulang atau sesudah kita bertamu. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih atas sambutan dan keramahan yang diberikan serta kontribusi atas perizinan yang telah diberikan. Dan yang kedua adalah berpamitan dengan sopan, yaitu mengucapkan salam perpisahan secara sopan serta mendoakan hal-hal yang baik pada tuan rumah. Nah, dari penjelasan saya tadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwasanya tata krama diperlukan dalam bertamu karena esensial untuk menjaga hubungan yang baik, menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah,
dan menciptakan suasana yang nyaman serta harmonis. Dengan bertamu sesuai etika, seperti mengucapkan salam, meminta izin, berpakaian sopan, dan menghormati privasi, tamu dan tuan rumah dapat saling menghargai. Apalagi yang akan kita datangi adalah masyarakat dan peran kita sebagai mahasiswa yang harusnya dikenal baik oleh masyarakat. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lepdangun Hasmi Wiswesa. Perkenalkan, nama saya Dewi Septimulyani. Saya Megaria Selviani. Perkenalkan, nama saya Mutiara Risma. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi Iskandar. Perkenalkan, nama saya Davin Rizky Syafena. Halo semuanya. Hai. Pak, ngapunten nek, griyane Pak Lurah teng pundi? Niku sing rame ki warna hijau. Oh, nggih pun, atur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, niki bener griyane Pak Lurah? Nggih, leres. Niku ampun ditimpalaken. Nggih, panggih nggih. Nggih. Kula bedrumiyin. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Politeknik Purbaya, Pak. Di sini kami ditugaskan dari kampus yang tujuannya adalah pengabdian pada masyarakat dengan tema pengolahan ikan. Dan kebetulan alokasinya ada di Desa Dermasandi, sehingga kami ingin meminta izin ke Bapak untuk melakukan survei langsung ke masyarakat. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja ya, Mbak? Kegiatannya dengan sosialisasi langsung terhadap masyarakat, Pak. Mungkin nanti akan dari rumah ke rumah dan akan kami mintai informasi untuk kepentingan data yang kami inginkan. Oh gitu, Mbak. Selama kegiatannya berpositif untuk masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, saya persilakan saja, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Mbak, sama-sama. Kalau begitu kami pamit dulu ya, Pak. Ya, Mbak, hati-hati. Salam. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since